Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya nak. Baik, kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika berikut ini. Baik, anak-anak ibu, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi bilangan pecahan. Yang pertama, sub bahasan yang akan kita pelajari yaitu pengertian, membandingkan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu, kita pelajari dulu pengertian bilangan pecahan. Adapun bentuk umum dari bilangan pecahan itu adalah A per B ya nak. Nah, dengan A itu kita sebut dengan pembilang. Sementara B ini kita sebut dengan penyebut. Dan syaratnya B tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya jika nilai pembilangnya kurang dari penyebutnya disebut pecahan murni nak. Nah, artinya jika A lebih kecil dari B, A per B disebut pecahan murni. Contoh, A ini kita misalkan 3, B kita misalkan 5. Berarti A lebih kecil dari B nak ya. 3 itu lebih kecil dari 5. 3 lebih kecil dari 5. Itu disebut dengan pecahan murni. Nah, A-nya itu harus lebih kecil dari B. Nah, sementara untuk kebalikannya, nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya disebut pecahan tidak murni. Nah, itu artinya jika A harus lebih besar dari B gitu. A per B disebut pecahan tidak murni. Contoh, nah syaratnya itu nak, A lebih besar dari B, berarti A-nya ini harus lebih besar dari B, penyebutnya gitu. Nah, A kita misalkan 5, sedangkan B kita misalkan 3. Berarti sesuai ya, 5 lebih besar dari 3. Oke, sampai di sini paham ya nak? Selanjutnya jenis pecahan. Nah, pecahan ini terdiri dari 4 jenis ya. Ada pecahan biasa ya, seperti biasa ya. Contohnya ini 8/5. Kemudian pecahan campuran, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Yaitu 2, 1/3. Ya, ini pecahan campuran nak. Nah, selanjutnya pecahan desimal. Desimal ditandai dengan koma ya. Jadi misalnya 1,6, 2,7, 300,8 dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada jenis pecahan persen. Persen tandanya seperti ini ya. Jadi 150%, 20%, 30% dan seterusnya ya. Itu termasuk bagian dari jenis pecahan ya nak. Ada pecahan biasa, campuran, desimal dan persen. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu apa? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama gitu. Contoh yang pertama nih, 2/3 sama dengan 4/6. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwasanya 2/3 ini memiliki nilai yang sama dengan pecahan 4/6? Caranya nak, gampang sekali, kalian cukup mengalihkan silang. Nah, 2 kali 6 hasilnya berapa nak? 2 kali 6 hasilnya 12. Oke, 3 kali 4 hasilnya berapa nak? 3 kali 4 hasilnya 12. Sama dengan ya, 12 sama dengan 12. Jadi inilah dikatakan dengan pecahan senilai. Contoh yang kedua, begitu juga sama dengan contoh yang pertama. Kalian cukup mengalih silangkan ya nak, si pembilang dengan penyebut yang kedua. Pembilang kedua dikali dengan penyebut yang pertama. Nah, jadi 10 dikali 3A hasilnya 30A. 15 dikali 2A, 15 kali 2 30 tambah A-nya 30A. Sama dengan ya, 30A sama dengan 32A. Hasilnya sama nak ya, maka ini disebut dengan pecahan senilai. Nah, bagaimana untuk menentukan atau mencari pecahan senilai nak gitu? Kok bisa ya 2/3 sama dengan 4/6 gitu? Nah, kalian ini ibu ada contoh nih. 1/3 itu senilai dengan pecahan apa? Nah, kalian cukup mengalihkan dengan bilangan yang sama. Misalnya kalian ingin mengalihkan dengan bilangan 2 nih. Nah, jadi
pembilang dan penyebutnya sama-sama kalian kalikan dengan 2. 1 kali 2 hasilnya 2, 3 kali 2 hasilnya 6. Jadi 1/3 ini sama dengan atau senilai dengan 2/6. Kita buktikan, ayo kita kali silangkan nak. 1 kali 6 hasilnya 6 kan, 1 kali 6 hasilnya 6. 2 kali 3 hasilnya 6. Senilai ya gitu. Jadi mau kalian misal lagi mau 1/3 dikali 3 dikali 3 juga bisa gitu. Buktikan nak, pasti hasilnya akan sama gitu. Itu disebut dengan pecahan senilai ya. Nih 2/3 misalnya ibu kalikan dengan 3 kali 3 ya nak, harus sama ya angka yang dikalikan gitu antara pembilang dan penyebutnya. 2 kali 3 berapa? 6 ya. Terus 3 kali 3 9. Jadi kesimpulannya 2/3 itu senilai atau sama dengan 6/9. Kita buktikan benar nggak ya? Kita kalikan silang. 2 kali 9 hasilnya berapa? 18. 3 kali 6 hasilnya berapa? 18. Senilai nak ya. Itulah yang dikatakan dengan pecahan senilai. Nah, selanjutnya ini kita masuk bagaimana cara membandingkan pecahan. Nah, kondisi yang pertama nak, apabila pembilang 1 sama dengan pembilang kedua. Nah, ulangi lagi, kondisi yang pertama ini sama dengan ya. Artinya pecahan itu sama gitu nilainya gitu. Itu dengan syarat pembilang 1 sama dengan pembilang 2, pembilang 2 sama dengan ulangi lagi, pembilang 1 sama dengan pembilang 2, penyebut 1 sama dengan penyebut 2. Lihat, pembilang 1 ini pecahan pertama ya, ini pecahan kedua. Pembilang 1 sama dengan pembilang 2, sama-sama 2, oke. Penyebut 1 sama dengan penyebut 3. Oke, itulah yang dikatakan dengan pecahan yang sama gitu nak nilainya. Selanjutnya kondisi yang kedua itu lebih besar nak. Nah, syaratnya apa? Pembilang 1 harus lebih besar daripada pembilang 2. Kemudian penyebut 1 lebih kecil dari penyebut 2. Perhatikan, katanya pembilang 1 lebih besar daripada pembilang 2. Oke, besaran 5 ya dibandingkan 4. Kemudian penyebutnya harus lebih kecil dibandingkan penyebut 2. Jadi 4 itu pembilang untuk pecahan pertama ini harus kecil penyebutnya dibandingkan si penyebut 2. Oke, itulah yang dikatakan dengan kondisi membandingkan pecahan apabila sama lebih besar. Oke, selanjutnya untuk kondisi ketiga lebih kecil. Nah, syaratnya apa? Pembilang 1 lebih kecil daripada pembilang 5. Ya betul ya. 4 lebih kecil daripada 5. Oke, kemudian syarat yang kedua, penyebutnya harus lebih besar. Penyebut pertama harus lebih besar daripada penyebut yang kedua. Berarti pas sesuai nak ya. 5 lebih besar daripada 4 nih. 5 lebih besar dari 4. Oke, itu kondisi yang ketiga. Itulah yang dikatakan apabila pecahan itu memiliki nilai lebih besar gitu. Lebih kecil gitu nak. Nah, selanjutnya kondisi yang keempat, pembilang 1 sama dengan pembilang 2 nak. 5 sama 5 sama ya. Kemudian penyebut 1 lebih besar daripada penyebut 2. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, jadi penyebut 1 harus lebih besar daripada penyebut 2. Sesuai ya. 5 sama dengan ya, pembilangnya sama-sama 5, kemudian penyebut pertama harus lebih besar daripada penyebut kedua. Selanjutnya, untuk kondisi yang kelima, pembilang 1 lebih kondisi yang kelima itu nak lebih kecil juga, lebih besar juga gitu. Cuma ada syarat lagi, apabila pembilang 1 lebih besar daripada pembilang 2. Benar ya? 5 lebih besar dari 4. Kemudian penyebutnya sama gitu. Nah, antara penyebut 1 dengan penyebut 2 harus sama. Gitu. Jadi lebih besaran si 5/2 dibandingkan 4/2 gitu. Itulah syarat ataupun kondisi untuk membandingkan pecahan. Ingat ya nak, beberapa syaratnya apabila sama dengan, antara pembilang 1, pembilang 2 harus sama nilainya, begitu juga penyebutnya. Dan seterusnya ya, harus dipahami rumus-rumusnya. Selanjutnya,
kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk pecahan dengan penyebut sama dapat dijumlahkan atau dikurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap, Nak. Jadi kita cukup mengurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh nih, rumus penjumlahan A per P ditambah B per P. Nah, karena sama-sama P penyebutnya, jadi kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. A tambah P, A tambah B per P ya. Jadi kita nggak perlu menjumlahkan mereka berdua, jadi cukup tetap dibuat P gitu. Contohnya nih, 2 per 6 ditambah 3 per 6. Nah, kita cukup menjumlahkan 2 tambah 3 per 6 karena sama-sama penyebutnya, Nak. 6. 2 tambah 3 hasilnya 5 per 6. Selanjutnya untuk pengurangan begitu juga. A per P dikurang B per P. Nah, kalian cukup mengurangkan A kurang B aja, P yang tetap, penyebutnya tetap, yaitu P. Contoh nih, 3 dikurang 2, 3 per 6 dikurang 2 per 6 sama dengan, nah 3 kurang 2 per 6, karena sama penyebutnya ya, jadi tetap 6. Jadi 3 kurang 2 hasilnya 1 per 6. Nah, itulah penjumlahan dan pengurangan pecahan apabila penyebutnya sama ya. Nah, lain lagi cerita dengan penyebutnya yang berbeda. Nah, untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda, caranya berbeda lagi ya, Nak ya. Terlebih dahulu penyebutnya kita samakan dulu, Nak, dengan menggunakan rumus KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebutnya. Masih ingat ya bagaimana mencari KPK? Nah, contohnya nih, 5 per 8 tambah 1 per 6. Nah, ini kan penyebutnya berbeda, Nak ya, 8 sama 6. Kita harus cari dulu, Nak, kelipatan atau KPK dari 8 dan 6. Kita nggak boleh langsung menjumlahkan mereka. Kenapa? Karena berbeda penyebut. Bagaimana cara mencari KPK? Oke, kita cari dulu nih. 8 sama 6. 8 tambah 8 berapa, Nak? Hasilnya 16. Oke. 16 tambah 8 berapa hasilnya? 24, koma ya. Ini koma. Koma, lanjut. 6 tambah 6 12. 12 tambah 6 18. 18 tambah 6 24. Perhatikan, Nak, kita disuruh untuk mencari faktor persekutuan terkecil. Nah, karena 8 dan 6 yang paling kecil itu sama persekutuannya itu adalah 24. Maka penyebutnya 8 dan 6 itu adalah 24. Gitu ya. Nah, kemudian kalian ingat kembali nih pelajaran kelas 4 SD ya. Sudah menemukan KPK, berarti 24 penyebutnya dibagi dengan penyebut yang awal. 24 dibagi 8 hasilnya berapa? 3 ya. 24 dibagi 8 3. 3 kali 5 hasilnya 15. Oke, lanjut. Untuk yang pecahan yang kedua, 24 dibagi 6 hasilnya 4 ya. 4 dikali 1 hasilnya berapa, Nak? 4. Ibu ulang lagi. 24 dibagi 8 hasilnya 3. 3 kali 5 15. 24 dibagi 6 4 kali 1 sama dengan 4. Maka hasilnya 15 ditambah 4 hasilnya 19 per 24. Itulah hasil dari penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kalian juga bisa menggunakan pohon faktor seperti ini untuk menentukan KPK. Nah, pohon faktor 8 dan 6. Nah, untuk pohon faktor ini kita memperoleh hasilnya dengan cukup memfaktorkan bilangan tersebut dengan bilangan prima ya. Bilangan prima kan 2,3, 5,7 dan seterusnya. Jadi kita harus memfaktorkan dengan bilangan prima ini, Nak. Jadi oke, 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Oke ya. Jadi kita harus memfaktorkan dengan bilangan prima. Kalau 8 dibagi 3 kan nggak bisa nih, makanya ibu buat 8 dibagi 2 gitu ya. Pecahan bilangan prima apa yang bisa membagikan 8 ini, menghabiskan 8 ini. Jadi 8 bagi 2 hasilnya 4, 4 dibagi 2 hasilnya 2 gitu ya. Oke, 6 dibagi 2
Hasilnya 3. 3 ini termasuk bagian dari bilangan prima ya. Jadi untuk faktor 8 itu adalah berapa nak? Faktorisasi 8 itu 2 yang berapa nak? 1, 2, 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 3. Kita ambil angka pembaginya aja nak ya, pembaginya aja. Ini kan hasil ya. Lanjut 6. Faktorisasi 6. Berapa nak? 2 kali 3 ya. Karena kan 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8 sama kan? Nah, kemudian faktorisasi dari 6 itu 2 kali 3. Nah, karena 2 kali 3 itu hasilnya 6 sama ya. Oke, jadi untuk menentukan KPK menggunakan pound faktor ini, kalian ambillah hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Oke, kata yang tadi nak, faktor-faktor prima yang berbeda. Nah, di antara 3 ini nih, 2 pangkat 3, 2 kali 3, yang mana faktor prima yang berbeda? 3 ya nak? Karena ini kan sudah sama, berarti bukan ya 2. Oke, 3, lanjut. Terus katanya lagi nak, dan mengambil pangkat yang tertinggi. Nah, di antara 3 ini yang mana tertinggi nak? Pangkatnya 2 pangkat 3. Oke, inilah KPK-nya. Kita buktikan dengan cara 3 dikali 2 pangkat 3. Berapa nak? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 3 kali 8 24. Sama kan dengan pencarian yang ini nak? Sama ya. Oke, begitu juga nak dengan pengurangan gitu. Nah, contohnya nih 2/3 dikurang 1/2. Nah, jadi kita tentukan dulu KPK-nya. Boleh menggunakan faktor seperti ini atau pound faktor ya. KPK-nya KPK 2 sama 3. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6. Oke, 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9. Lihat faktor persekutuan yang paling kecil 6. Berarti KPK-nya itu adalah 6. Penyebutnya itu adalah 6. Nah, 6 dibagi 3 hasilnya 2 ya. 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian lanjut kurang ya operasinya. 6 dibagi 2 3. 3 kali 1 3. Maka hasilnya 4 kurang 3 sama dengan 1/6. Begitulah nak untuk mencari atau menentukan penjumlahan dan pengurangan pecahan jika penyebutnya berbeda. Sampai di sini paham ya nak untuk penyelesaian dari bilangan pecahan ya. Selanjutnya kita akan bahas operasi hitung perkalian, pembagian, dan perpangkatan dalam pecahan. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga kalian bisa mengerti ya apa yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan saat Zoom nanti. Jangan lupa apa yang sudah Ibu sampaikan ini kalian catat kembali di buku catatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.